ya. Oke, sekarang kita masuk dulu. Selamat bergabung, Bapak. Selamat. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Anak-anak, ya ada Bapak Slamet ya, sudah bergabung di kelas kita. Bapak Slamet ini pengawas di sekolah kita di SMA Ragunan. Assalamualaikum, anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Selamat Halo, pagi. Pagi, Pak. Iya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat semua ya? Ya, alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Iya, luar biasa. Alhamdulillah, ini kelas berapa ini? Kelas 10 MIPA 1, Bapak. MIPA 1. Iya. Yang sudah hadir berapa orang nih? 11 orang, Pak. 11. Dari berapa? Dari berapa? Dari 38, Bapak. Oke, selamat buat Iya. kalian anak-anak yang luar biasa yang pagi-pagi sudah mau belajar ya. Biarkan mudah-mudahan teman kamu juga segera menyusul. Alhamdulillah kalian semua masih semangat. Teman saya kepengen lihat wajah-wajahnya ini yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya, Nana, silahkan dinyalakan liatin videonya. Wajahnya kepengen lihat. Mana nih wajahnya nih? Terima kasih Asarya Tasya. Terima kasih. Terus siapa lagi nih yang wajahnya mau tampil? Ayo, dinyalakan dulu Minta. videonya. Ya, terima kasih. Apalagi nih? Bapak kepengen kenal nih dengan wajah kalian semua nih. Jonathan, Safik, Nur, Alicia, Juwita, Nataya, mana nih wajahnya nih? Iya ada. Mungkin, nah nih Jonathan nongol sebentar doang. Mana Jonathan yang sudah tampil tadi? Oh udah, terima kasih Jonathan. Gimana kabar? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Nah, sekarang posisi di rumah nih. Iya, Pak, di rumah. Iya, terima kasih. Ya, silakan Bu lanjut ya anak-anak. Selamat belajar. Semoga kalian semuanya sehat semua dan dapat belajar dengan baik dan punya prestasi yang luar biasa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Wow, thank you. Bapak, mohon maaf, saya barusan keluar karena sinyalnya ternyata bermasalah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk pembelajarannya, boleh Bapak? Silakan ya. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, mohon maaf, Ibu kembali keluar kelas nih tadi sinyalnya sedikit bermasalah ya. Oke, Ibu lanjutkan untuk share screen ya. Tadi kita sudah sedikit membahas tentang jamur. Kemudian Ibu lanjutkan dulu. Oke. Untuk jamur, apakah kalian sudah tahu beberapa contoh dari jamur yang mungkin sering kita temui di sekitar kita? Coba, adakah yang bisa membantu Ibu? Contoh dari jamur. Mungkin yang sering kita makan juga bisa, ada beberapa jamur yang dapat kita konsumsi ya sebagai bahan makanan. Enoki.
Jamur enoki, betul. Terima kasih Tasya. Ada lagi yang lain? Jamur tiram. Siapa tadi? Sebutkan nama dulu. Saya Bu. Lintang, Bu. Lintang, apa Lintang? Jamur kuping, Bu. Jamur kuping, betul. Terima kasih, ada ya jamur kuping. Kemudian ada lagi? Satu lagi coba. Jamur tiram. Siapa tadi? Tasya, Bu. Tasya lagi, oke, terima kasih. Jadi ada beberapa contoh ya. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu adalah contoh dari jamur makroskopis. Ya, jamur makroskopis. Sehingga, jamur makroskopis. Nah, jamur makroskopis itu adalah jamur yang dapat kita amati secara langsung atau bentuknya terlihat gitu ya. Nah, untuk jamur itu nanti ada jamur makroskopis dan ada jamur mikroskopis. Agar kita bisa membedakan, mari kita lihat dulu beberapa ciri dari jamur. Oke. Untuk yang pertama ada merupakan organisme eukariotik. Kita sudah bahas waktu itu ya di klasifikasi sebelumnya. Apa itu organisme eukariotik? Coba adakah yang bisa menjawab kembali? Ada di GCR ya, Bu? Ya. Hari ini. Organisme eukariotik. Waktu itu kan sudah kita bahas ya, ada organisme prokariotik. Membran inti. Betul sekali. Terima kasih Jennifer. Jadi untuk yang di jamur sudah termasuk dalam organisme eukariotik karena sel-sel yang menyusun itu sudah memiliki membran inti sehingga intinya bisa terlihat jelas ya. Kemudian ciri berikutnya adalah dinding selnya mengandung zat kitin. Jadi untuk di organisme sebelumnya beberapa selnya itu tidak memiliki dinding sel. Untuk di jamur itu cirinya sudah memiliki dinding sel sehingga selnya lebih lebih kaku gitu ya. Kemudian ciri khususnya lagi seperti yang disebutkan Syafiq tadi ya, untuk jamur itu tidak mempunyai klorofil. Nah, ciri ini yang membedakan dengan kelas selanjutnya atau kingdom selanjutnya yaitu tumbuhan, gitu ya. Kemudian jamur itu bersifat heterotrof. Heterotrof itu apa? Tidak dapat membuat makanan sendiri, Bu. Oke, terima kasih Jennifer. Karena tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga dia harus mencari dari organisme atau tempat dia hidup. Nah, ada beberapa cara ya yang dilakukan jamur untuk memperoleh makanan. Nah, ini nanti yang membedakan beberapa jamur menjadi jamur saprofit, jamur parasit, dan yang dibaca atau bacaan. Makanya misalkan ikro, koro, ayakro, kiroatan, Qur'anan. Apalagi kalian mendengar kata-kata bahasa Arab ikro, itu bacalah. Nah, berarti kalau koro, ayakro, kiroatan, Qur'anan, yaitu dibaca atau bacaan. Nah, dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah. Nah, apa kalamullah? Ada yang tahu? Coba, kalamullah ada yang tahu? Apa? Takdir Allah, Pak. Ketentuan Allah, Pak. Ketentuan. Nah, kalamullah apa? Kalam nih, kalam. Kalam itu apa? Perkataan Allah ya, Haikal lebih tepatnya. Nah, itu yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ini dalam bahasa Arab disebutnya kalamullah atau perkataan Allah. Nah, pembicaraan Allah nih. Makanya Bapak bilang, kalau kalian waktu itu kontrak kita pembelajaran adalah wajib membawa Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, agar apa? Agar kita membaca Quran terlebih dahulu. Nah, jangan sampai nih, Bapak misalkan suruh baca Al-Quran tentang misalkan Al-Qari'ah, nah kan tentang hari kiamat dan lain sebagainya. Ketika kalian baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, nah kalian malah ketawa-ketawa, senyum-senyum, padahal itu menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu atau gambaran hari kiamat itu seperti apa. Nah, makanya Bapak bilang kalau misal ada yang terjemahannya, kalian bisa meresapi nih Al-Quran itu seperti apa, pembicaraan Allah seperti apa, penjelasan Allah seperti apa, itu semuanya ada di dalam kitab suci kita yaitu Al-Quran. Nah, dimulai dengan ingat surat Al-Fatihah, nah dan diakhiri dengan surat
Anas. Nah, makanya kalau sudah hataman tuh kalian pasti tahu tuh. Nah, Al-Quran itu yang pertama itu dimulainya dengan surat Al-Fatihah dan pasti diakhirinya dengan surat Anas. Nah, baca berfungsi sebagai ibadah. Nah, ini sebagai ibadah kita nih, walaupun hanya satu ayat, hanya 2 ayat. Nah, kalian juga menyempatkan diri, ya kan? Daud, Adante Daud, Amelia, Sandra, nitrogen yang sehari-hari kalian temui. Ini paling banyak loh nak, 78,08%. Amelia coba. Mel. Masih ada kah? Coba. Mel, ada Anton nih biasanya yang suka naik motor. Oh, itu Roila. Oh, lagi ke toilet. Nah, biasanya sehari-hari kalau kalian ya, nitrogen itu yang biasa sehari-hari kalian ketemu atau kalian lihat itu ketika kalian ke pom bensin. Ya, kalian ke pom bensin, di situ ada pengisian nitrogen untuk bahan kendaraan kalian. Ya, baik itu motor, mobil, sampai ke pesawat udara bannya itu segala macam. Ya, nitrogen berapa kapasitasnya, berapa ini, ada 30, ada 3, ada yang 34 isi nitrogennya. Lebih bagus ya dibandingkan dengan yang isi angin biasa yang ketika kalau bengkel tanpa yang ada di pom bensin. Itu sehari-hari yang kalian lihat. Saya juga. Jadi masa ngambil lagi. Meja nggak habis. Hasan. Masih cikir kali. Oh, udah datang ya? Oke, non militer. Tapi kalau yang ancaman berupa militernya ada nggak di situ di Papuanya? Ada. Contohnya apa? Ayo. Gerakan Papua Merdeka kan? Iya, betul. Apa ya, lupa saya. Aduh. Ayo, yang lain ada lagi. Pak Samad, Assalamualaikum Pak Samad. Selamat bergabung di kelas 11 IPA 1. Besok ya? Oke, anak-anak ayo, apa lagi contohnya? Itu bukannya perang-perangan gitu ya, Bu, yang gerakan Papua Merdeka ya? Ya, itu apa gerakan Papua Merdeka itu contohnya kayak perang-perangan. Selain itu ada lagi. Iqbal, hai Iqbal. Iqbal, halo. Iqbal. Mana Iqbal tadi? Iqbal? Ya, Bu. Contohnya apa Iqbal? Yang gerakan militer, apa ancaman di bidang militer? Kenapa mati? Apa ya, Bu? Nggak tahu. Nah, Iqbal nggak tahu. Kalau yang non militer apa Iqbal? Tadi kan bentuk ancaman ada 2. Ayo. Yang gerakan Papua Merdeka itu masuknya ke pemberontakan kali, Bu? Ya, betul. Gerakan Papua Merdeka itu masuk ke pemberontakan. Selain Papua Merdeka ada lagi nggak yang militer? Yang kata Timor Leste memisahkan diri. Oke, itu kenapa itu? Bisa nggak diceritain Pak Tony? Aduh, sejarahnya lupa lagi. Ayo diingat-ingat, masa atlet lupa sama sejarahnya, gimana ini? Ayo Pak Tony, ceritain Pak Tony, gimana Pak Tony? Oke, jadi gini ya, sambil kita lanjut karena materinya itu masih lumayan banyak dan waktunya itu terus berjalan. Jadi ancaman yang ada di Indonesia seperti tadi yang saya sampaikan itu ada 2 bentuk, yaitu ancaman militer dan ancaman non
militer. Ancaman militer itu nanti ada kayak agresi, pemberontakan bersenjata, ya. Nah, zaman dulu itu ada ancaman militer yang pernah dihadapi oleh negara di Indonesia. Nah, itu berkaitan juga dengan ancaman di bidang ideologi. Artinya, ketika ancaman di bidang ideologi Pagi Pak Slamet. Pagi, sebentar, terakhir masuk nih. Jamur yang cantik ya tampilannya. Dia berwarna merah mencolok, merah merona gitu kan, tetapi ini beracun. Hati-hati ya. Nah, ini contoh dari jamur, baik yang mikroskopis maupun mikroskopis. Ibu lanjutkan dulu untuk ciri-cirinya. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan dulu ya. Karena sudah masuk di LKPD sekalian Ibu jelaskan. Jadi nanti ini jam berapa? Jam 9. Tadi setengah 9-nya mulainya, berarti jam 9.15, 15 menit lagi ya. Nanti silakan kalian mengerjakan LKPD-nya. Akan tetapi karena hari ini kita menggunakan Zoom, silakan kalian mengerjakannya bisa menggunakan HP ataupun laptop, akan tetapi tetap stay di Zoom, jangan keluar dulu, nanti keluarnya setelah pembelajarannya selesai, tapi tidak keluar Zoom. Mengerjakannya bagaimana Bu? Silakan ini. Nanti silakan isi identitasnya, kalau kalian pakai Microsoft Word, berarti nanti silakan ini di copy ya, karena ini tidak bisa mengisi langsung di sini. Kemudian kalian silakan amati beberapa contoh jamur di sini, mengamati secara langsung beberapa jamurnya, maka sementara kita menggunakan gambar dulu. Kemudian nanti silakan ditulis di sini ya, nama jamurnya di sini. Tadi misalnya ini jamur panu, silakan ditulis di sini. Kemudian tuliskan ciri-ciri yang dapat diamati, gitu ya. Untuk pengisian tidak harus urut seperti ini, boleh diacak, boleh. Misal jamur panu dulu di sini boleh, gitu ya. Kemudian nanti ditulis ciri tubuh buahnya jika memang ada, karena untuk yang jamur mikroskopis tidak ada tubuh buah ya. Kemudian bentuk sporanya, dan yang terakhir dia masuk divisi apa. Untuk di jamur ada divisi Zygomicota, Basidiomycota, kemudian ada Ascomycota dan Deuteromycota. Jika kalian nanti mengerjakan menggunakan buku tulis, ya silakan nanti ini dituliskan di buku tulisnya. Jadi langsung tabelnya saja. Kemudian kalau kalian menggunakan Microsoft Word, juga silakan ini langsung di copy. Kemudian ditulis di sini ya. Untuk terakhir, silakan nanti dijawab. Ada 4 pertanyaan di sini ya. Begitu. Untuk Microsoft Word silahkan nanti bisa langsung diupload di Google Form-nya. Kemudian untuk kalian yang mengerjakan di buku tulis, silahkan nanti bisa difoto dulu kemudian diupload. Begitu. Itu untuk LKPD-nya nanti bisa dikerjakan mulai pukul 9.15. Ada pertanyaan nggak untuk pengisiannya? Udah, Bu. Oke, kalau sudah berarti kita lanjut dulu untuk materi ya. Oke, tadi sudah sampai ukuran. Kemudian, nah ini contoh dari tubuh buahnya. Ada struktur miselium di sini ya. Nah, struktur ini fungsinya itu menyerupai akar pada tumbuhan. Fungsinya untuk menyerap makanan. Tetapi ini berbeda dengan akar ya. Karena untuk jamur dia tidak memiliki akar, batang, dan daun. Strukturnya berbeda dengan tumbuhan. Kemudian ada hifa di sini ya. Nah, ini ada tudungnya. Nah, bentuk lain seperti ini. Jadi, miselium tadi dia
ada perpanjangan ya sampai ke dalam tanah, fungsinya untuk menyerap makanan gitu ya. Kemudian akan diteruskan, di sini ada benang-benang hifa. Nah, benang-benang hifa ini nanti ada hifa yang bersekat, ini ya. Ada juga hifa yang tidak bersekat. Ini yang membedakan nanti pada beberapa divisi, gitu ya. Nah, ini untuk hifa ada hifa vegetatif ya. Vegetatif ini fungsinya untuk menyerap makanan. Kemudian ada juga hifa yang berfungsi sebagai generatif untuk reproduksi. Kemudian untuk cara hidupnya, jamur itu tidak bisa melakukan fotosintesis ya, sehingga dia menyerap makanannya itu bisa dari lingkungan hidupnya. Nah, sebelum diserap biasanya akan diurai terlebih dahulu oleh enzim yang dikeluarkan jamur. Nah, pencernaan ini disebut pencernaan ekstraseluler. Udah. Orang habis saya hari Senin, langsung ke sekolahan. Yang pertama kemarin kok lupa sih. Oke, Ibu lanjut dulu ya. Dari cara hidupnya. Cara hidupnya tadi ada saprofit, ada parasit, kemudian ada simbiosis ya. Makanya kan saya minta datanya. Yang BTM siapa-siapa. Nah, untuk yang saprofit ini gitu kan? Mereka memperoleh makanan dari sisa organisme. Nah, inilah, bismillah. Sorry. Maaf, lupa. Iya, oke Pak. Saya lanjutkan ya Bapak. Oke, jadi untuk yang saprofit, memperoleh makanan dari sisa organisme maupun bahan yang tidak hidup. Kadang-kadang gitu. Contohnya ada seresah, kemudian ada daun-daun, ada ranting gitu ya, biasanya di tempat yang lembab. Kemudian ada yang bersifat parasit. Nah, biasanya ini menyebabkan penyakit pada inangnya. Inangnya itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Kemudian ada yang tadi membentuk simbiosis ya, simbiosis mutualisme. Jadi pada jamur kelompok Ascomycota yang bekerja sama dengan ganggang hijau biru atau Archaebacteria membentuk yang namanya lichen. Nah, habitatnya di mana? Hidupnya di mana? Jamur biasanya dapat ditemukan di tempat yang lembab. Kemudian dapat juga hidup di organisme lain, organisme hidup ya. Lain itu jamur yang bersifat parasit. Kemudian dapat juga hidup di bangkai organisme sehingga dia membantu dalam proses pembusukan. Kemudian ada juga jamur yang dapat hidup di lingkungan asam dan lingkungan yang memiliki konsentrasi gula tinggi. Ini cukup ekstrim untuk yang lingkungan dengan konsentrasi gula tinggi ya. Contohnya bisa hidup di gurun, di gunung salju, bahkan di kutub. Ini hanya beberapa jenis jamur saja karena mereka memiliki struktur tubuh yang mendukung. Gitu. Kemudian untuk klasifikasinya ada 4 divisi. 4 divisi ya, ada Zygomycota, ada Ascomycota, ada Basidiomycota, dan Deuteromycota. Untuk dasar dari klasifikasi ini adalah bagaimana cara reproduksi seksualnya. Ini ya, untuk Zygomycota, reproduksi seksualnya itu dengan spora. Nah, sporanya itu disebut dengan zygospora. Kemudian dia memiliki hifa yang tidak bersekat dan dapat hidup di sisa makanan, tumbuhan maupun hewan. Oke, kemudian untuk yang Ascomycota, untuk reproduksi seksualnya itu juga dengan spora, tetapi sporanya berbeda. Sporanya ini membentuk yang namanya
conidiospora. Gitu ya. Kemudian untuk kelompok ketiga ada Basidiomycota. Nah, reproduksi seksualnya ini dengan Basidiospora. Contohnya ada Amanita paliodes. Kemudian untuk yang terakhir itu ada Deuteromycota. Nah, Deuteromycota ini berbeda dengan 3 kelompok sebelumnya. Kalau Deuteromycota ini alat reproduksi seksualnya belum jelas atau belum sempurna, sehingga beberapa jenis jamur yang tidak bisa diidentifikasi alat reproduksinya masuk ke dalam kelompok Deuteromycota. Tetapi jika sudah diketahui alat reproduksinya, apakah dia dengan Ascospora, Basidiospora ataupun Zygospora, maka akan dimasukkan ke kelompok tersebut, gitu ya. Oke, untuk hari ini sampai ciri-ciri dari jamur, kemudian masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Silahkan kalian buka GCR-nya. Ini Ibu tutup, silahkan buka GCR-nya ya. Di sini sudah Ibu upload untuk tugas Kingdom Fungi. Silahkan, ada LKPD-nya. Tadi sudah Ibu jelaskan untuk pengerjaannya. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian nanti jika sudah selesai pengerjaannya, silakan. Sebentar, Ibu buka dulu untuk akses Google Form-nya. Oke, jadi nanti silakan kalian pilih kelas itu ya. Kemudian silakan kalian pilih namanya sesuai dengan nama kalian. Misalnya Ibu contohkan Juwita ya. Kemudian silahkan upload. Gitu ya, upload di sini. Kalau misal kalian mengerjakan dengan buku tulis, berarti difoto dulu. Berarti file yang diupload adalah dalam bentuk foto. Kemudian jika kalian mengerjakan dengan Microsoft Word, berarti silakan nanti langsung di-upload. Begitu. Untuk KPD, apakah ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau tidak ada, silakan bisa dikerjakan. Masih ada waktu 20 menit ya, sampai 9.30. Untuk share screen-nya, Ibu stop dulu. Coba Gerald, halo Gerald. Juwita, oh iya Gerald, bisa buka GCR-nya? Ya, Bu. Oke. Gerald mengerjakan dalam Microsoft Word atau buku tulis? Kayaknya buku tulis deh, Bu. Oke, silahkan dikerjakan ya. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Ibu. Selamat bergabung Bapak Ajat. Selamat pagi Pak Selamat dan Bu Nova. Selamat Assalamualaikum, pagi. Mbak Ajat. Wah, luar biasa nih. Iya, ini saya akan masuk kakak 8 di kelas ini. Saya udah muter beberapa, ya lumayan alhamdulillah. Ya. Ada yang 10, ada yang 5.
Ya nggak apa-apa. Ini anak-anak sedang kerja, Bu. Bu Iya, Nova. Pak, sedang mengerjakan tugas. Iya, Terus betul, Pak. targetnya selesai kapan nih, Bu? Selesai pembelajaran, Pak, tapi kalaupun tidak selesai karena mungkin ada beberapa siswa yang tidak ikut PJJ, sampai sekitar pukul 1 masih saya beri kesempatan. Oh gitu. Iya, betul, Pak. Ini sambil ngobrol nggak apa-apa nih dengan anak-anak. Boleh, ya? Pak, boleh. Nih yang pertama, ini saran Bu ya, gitu. Jadi Siap, yang Pak. pertama membiasakan diri kita mulai dengan hal-hal yang nyata. Misalnya Ibu mau bahas jamur misalnya. Ibu kasih video manfaat jamur misalnya. Jamur bisa dibuat makan yang super lezat, yang harganya ratusan ribu sekali makan, misalnya begitu. Atau jamur bisa bikin kaya orang gitu misalnya gitu loh. Nah, diawali dengan yang seperti itu sehingga termotivasi anak-anak saya mau belajar tentang jamur. Begitu. Atau juga bisa membuat video atau mencari video yang menjadi problema misalnya, nanti anak-anak didiskusikan, tanya jawab juga boleh. Pokoknya rangsang anak-anak dengan manfaat apa yang akan dipelajari. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk masuk jamur gitu. Nah, apalagi begitu keluar langsung teks, udah lemes tuh anak tuh gitu. Tapi kalau Ibu keluar dengan video atau mungkin dengan gambar. Nah, dengan gambar kemudian Ibu tanya jawab gitu. Nah, misalnya ini kamu apa ini namanya, begitu kamu ini jamur Bu gitu misalnya. Nah, yang kamu kenal jamur itu apa tentang jamur? Nah, diskusi dulu. Jamur ada yang bisa dimakan, ada yang beracun, ada macam-macam mungkin ya. Nah, tanya jawab gitulah kira-kira supaya merangsang gitu. Jadi jangan langsung dikasih tahu jamur ini adalah ini. Apalagi kalau teks itu bikin jenuh gitu ya. Jadi kalau munculnya gambar langsung anak-anak terbawa gitu. Nah, saya pikir dari Ibu masih banyak yang perlu didampingi gambar setiap penjelasan. Karena yang pertama, gambar itu membuat anak itu berimajinasi, bisa membuat anak itu fokus, bisa anak membayangkan apa yang Ibu katakan, gitu. Ya, itu diawali dari situ. Dan tadi juga banyak yang perlu ditambahkan. Itu aja kalau bisa, kalau di biologi banyakin gambarnya supaya visualnya muncul gitu. Iya, baik Pak. Ya. Nah, yang kedua juga dibiasakan anak diajar berpikir. Jadi jangan diceritain terus. Nah, sekali-kali anak itu diajak berpikir. Atau kalau perlu sering-sering gitu. Nah, oke. Kemudian tadi kalau memberikan tugas itu jangan membiasakan di akhir pembelajaran, kemudian dibiarkan selesai tidak selesai, nanti ditinjau jam 1. Itu menurut saya agak kurang tepat. Kenapa? Anak-anak bisa saja nggak ngerjain sama sekali, Bu. Sampai sekarang anak tidur misalnya, nunggu temennya cari contekan, jam 1 masih bisa begitu. Jadi yang 20 menit itu sia-sia, boleh dikatakan sia-sia gitu. Nah, idealnya Ibu di dalam kelas itu memberikan masalah, memberikan pertanyaan, memberikan tugas harus clear pada saat KPM gitu. Kecuali memang tugas yang didesain untuk di rumah gitu. Jadi daripada Ibu memberikan tugas 20 soal misalnya untuk sampai jam 1, lebih baik Ibu memberikan 4 soal misalnya atau 5 soal selama 10 menit. Nah, anak harus selesai 10 menit. Nggak selesai dipaksa dan diminta ditampilkan gitu. Kemudian didiskusikan.
Nah, 4 soal atau 5 soal tuntas sebelum bel. Gitu loh. Nah, nanti soal sisanya yang di LKPD, yang di apa, itu boleh di tugas lanjutan. Nah, sehingga anak dipaksa harus menyelesaikan pada saat itu. Gitu loh, ya. Dan kalau anak-anak Ragunan yang susah-susah suruh masuk, maka ibu harus sering-sering membuat mereka senang. Misalnya pakai game ya. Ibu bisa belajar puisi, bisa belajar kalkot, bisa menggunakan nearpod banyak gitu. Ajak mereka yang ringan-ringan itu dibuat game supaya mereka senang. Gitu. Ya gitu ya Bu ya. Nah itu ya, terima kasih Pak. Siap. Ya. Mudah-mudahan karena nanganin anak-anak Ragunan itu harus mendorong mereka untuk motivasi tinggi. Kalau mereka senang misalnya, oh ternyata belajar biologi sambil bermain, apalagi anak-anak Ragunan kan sebenarnya main di lapangan. Ya sekali-kali main di layar kan asal senang kan bagus. Gitu. Oke gitu aja. Nah, saran dari saya, monggo Pak Ajat barangkali ada masukan. Halo. Ya, halo Pak, maaf. Sepertinya tadi suaranya terputus. Oh iya, ada yang masuk. Lama nggak tadi? Tapi cukup ya. Enggak sih Pak, iya. Saya barangkali. Siap Pak. Oke, monggo Pak Ajat barangkali ada masukan atau ada tanggapan. Ataupun ini, monggo. Ya, terima kasih sebelumnya Pak. Ya. Mungkin yang pertama saya menyampaikan atas masukan dan arahan kepada kami guru-guru SMP Semerat Benih terkait dengan PJJ, di mana kita mengetahui memang anak-anak kita disampaikan harus dimotivasi terus, tidak terhenti, apalagi untuk Bapak Ibu gurunya. Nah mudah-mudahan dengan kita terus ya, memang harus berkali-kali terus, tidak bosan, tidak bosan dan tidak sungkan-sungkan, dan harus terus menerus gitu. Nah, mudah-mudahan kita bertahap, memang apa yang kurang ya, terutama ini memang anak-anak kita ya Pak, mungkin mereka kurang tidak hadir, mereka latihan, terus ada penambahan latihan, kemudian ada yang izin bertanding dan sebagainya, dan memang atau yang terkendala sinyal itu memang tantangan buat kami Pak ke depannya lagi. Dan sampai kemarin itu kami berkoordinasi dengan Kemenpora dan PPOP Pak, mana kami terus menerus menyampaikan komunikasi dan koordinasi kolaborasi ya, terkait dengan disiplin anak, keselamatan anak ya, dan juga motivasi hendaknya dilakukan juga kepada pelatih, karena kita sudah mempunyai program sekolah terkait dengan PJJ, terkait dengan sekolah dan sebagainya Pak. Alhamdulillah terus menerus, sama juga dengan Bapak Ibu mungkin motivasinya jangan bosan-bosan ya. Mungkin kalau kita sudah berusaha terus menerus, ada di situ ada sisi kebaikannya, karena anak kita juga ada perhatikan dan mau pembelajaran yang menarik, juga anak-anak semangat gitu. Nah itu saja Pak Slamet, terima kasih arahannya kepada guru-guru kami. Mudah-mudahan juga dengan yang lainnya bisa. Terima kasih Pak. Oke, ini agak ribet nih, agak rame. Kebetulan headset saya tarik-tarik agak susah.
Ya, oke. Ya, pesan saya barangkali memang harus membangun pelajaran yang menyenangkan. Ya, saya yakin karena ini lebih banyak berhubungan dengan motivasi belajar, kemauan untuk hadir di kelas. Mereka anak-anak yang senang bermain, maka banyak-banyaklah menggunakan permainan sebagai media untuk menarik mereka. Kita berpikir sementara tidak terlalu banyak yang diberikan tapi masuk, mereka senang dulu gitu ya, mereka senang dulu. Saya belajar biologi ternyata bermanfaat, saya senang bisa bermain-main, saya bisa bercanda dengan temennya. Nah, itu yang dibangun itu dulu, karena memang Ragunan cukup spesial, maka harus ditangani dengan spesial juga. Itu aja Bu, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk masukannya. Ya. Oke. Ya, pesan saya tadi ya Bu ya, untuk memberikan tugas jangan di akhir, tapi di tengah. Dan harus dituntaskan. Gitu. Siap. Oke, terima kasih. Saya pamit dulu. Siap, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ajat, Bapak Selamat. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Saya pamit dulu ya. Di kondisinya agak kredit, di sini rame, mau pisahkan ceritanya nih. Para hakim jadi rame. Headset lupa aku taruh di mana kemarin. Oke, monggo saya pamit. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Selamat. Ya, terima kasih. Lebih baik. Ya, terima kasih sekali. Siap. Cara ngajarnya sebenarnya udah bagus, tinggal menambah sedikit saja. Siap, terima kasih Pak. Dulu. Nanti ya Pak, terima kasih. Oke, ya, makasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak.